الحمد لله الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma irhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimat arsyadani wa iyyakunallah. Segala pujian dan syukur hanyalah untuk Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah walhamdulillah ala kulli hal. Salawat dan juga salam kita untuk Rasulullah habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Masih ayat yang ke-35 dari surat yang ke-33, yaitu surat Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang pasangan-pasangan dari orang-orang yang ada dalam agama Islam ini. Diawali dengan innal muslimina wal muslimat. Kemudian wal mu'minina wal mu'minat. Kemarin kita telah uraikan tentang hakikat keislaman. Dia adalah pintu gerbang yang di dalamnya sangat banyak sekali ruangan-ruangan yang harus dimasuki. Dan Allah memerintahkan kita udkhulu fis-silmi kafah. Masukilah seluruh ruangan-ruangan yang ada dalam Islam ini. Kalau hanya masuk tapi berdiri di pintu, ini baru sebatas orang yang sudah masuk. Sudah masuk, udah. Ngapain dia? Masih dekat pintu. Masih di dekat-dekat pintu. Maka orang ini dengan sangat mudah ngacir, dengan sangat mudah lari, dengan sangat mudah kabur, dengan sangat mudah sesat, dengan sangat mudah diselewengkan dan disimpangkan oleh setan, dengan sangat mudah murtad kembali dari Islam karena dia baru sebatas di dekat pintu-pintu. Perintah Allah adalah masuki seluruhnya. Maka lapisan yang paling rawan itu adalah lapisan pintu. Allah tidak menyukai kalau kita di pintu-pintu. Allah menyukai kalau kita masuk, makin dalam kita masuk, makin banyak yang kita cemplungi, makin banyak yang kita kerjakan di dalam itu. Nah, setelah pintu ini dimasuki, baru dia berproses menuju mukmin. Menuju mukmin. Maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wal mu'minina wal mu'minat, dan lelaki-lelaki yang telah beriman dan wanita-wanita yang telah beriman. Nah sekarang Bu, apa beda muslimah dengan mukminah? Mukmin dengan mukminah itu bedanya apa? Muslimin bedanya apa dengan mukminin? Muslimat bedanya apa dengan mukminat? Kalau muslim belum terjamin dia pasti masuk surga. Tapi kalau mukmin dipastikan dia masuk surga. Kalau muslimah
belum terjamin dia akan pasti masuk surga. Tapi kalau mukminah dipastikan dia ahli surga. Itu yang pertama bedanya. Yang kedua bedanya, kalau muslim atau muslimah bisa jadi dia nanti masuk surga, tapi prosesnya menuju ke surga berkelak-kelok. Prosesnya menuju surga panjang, mampir-mampir dulu dalam derita neraka. Jadi orang muslim, muslimah banyak harapannya merasakan azab, derita dan neraka. Tapi kalau mukmin mukminah dipastikan dia tidak akan menerima azab. Baik di alam kubur, di padang mahsyar, apalagi di neraka. Baik, kita lanjut. Ada berapa baru bedanya saya sebutkan? Baru 2. Apa yang pertama tadi? Orang muslim atau muslimah belum ada jaminan masuk surga. Tapi mukmin mukminah dijamin masuk surga. Terus yang kedua apa? Muslimin muslimah mungkin akan masuk surga, tapi panjang proses untuk nyampe ke sana. Biasanya dia terlantar dulu dalam penderitaan, diazab di dunia, ya ditegur bolak-balik oleh Allah dengan penderitaan, nanti di alam kuburnya juga disiksa, kemudian di akhiratnya di padang mahsyarnya juga merana, dan dia akan nyicipin neraka. Setelah dia bersih, dia baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi orang mukmin mukminah tidak akan pernah, never, kecek orang kampung Bopiaman, never, tak akan pernah dia akan merasakan penderitaan itu. Itu perbedaan yang kedua. Kalau gitu ibu mau jadi yang mana, Bu? Alah iyo, tentulah iyo. Lah mendengarkan baru ibu mengatakan mukminah, Ustaz. Ibu, apakah ibu orang-orang beriman, Bu? Ah, bagus jawaban ibu. Lain menangkok nan patang tu mah. Ya, ibu jawab dengan jawaban yang benar, insya-Allah. Kalau ibu mengangguk dan ibu mengatakan, "Ya, kami ini orang beriman," sudah tergelincir ibu. Ya, itu gunanya ngaji. Kalau ibu-ibu muslimah di luar saya tanyakan, "Ibu orang beriman?" "Ya," katanya. Tanda enggak pernah ngaji. Kalau orang ngaji dia tahu jawabannya benar. "Ibu orang beriman, Bu?" "Insya-Allah." Yang pastilah, Bu. Insya-Allah kan enggak pasti itu doh. Ayo nak tahu dia bodoh. Allah yang maha tahu. Saya ini orang beriman atau tidak, Allah yang maha tahu. Gitu ya. Baik. Muslimin dan mukminin, muslimat dan mukminat. Beda yang ketiga apa? Saya kasih lagi tahu. Kalau muslimin muslimat mesti banyak melakukan maksiat dan dosa-dosa. Ya, mesti. Muslimin dan muslimat banyak melakukan dosa-dosa. Dia tahu ini larangan, tapi dia tetap mengerjakannya. Sudah tahu dia ini riba, memakai-makai pitih rentenir, pitih bank-bank konvensional adalah riba, tapi dia masih pakak badak. Tidak mau peduli dan tetap saja bermuamalah dengan uang-uang riba tersebut. Ini namanya muslimin muslimat. Dia tahu wajib menutup aurat, wajib memakai pakaian syar'i, ya. Kalau dia muslimah ya. Tapi dia merasa tidak berdosa dan tidak peduli ketika dia masih tetap menggeraikan rambutnya terbuka, terpapar oleh pandangan lelaki umum di luar sana. Baginya santai dan biasa saja, lehernya terbuka, dadanya bagian atas orang bebas melihat, ininya ternganga, pahanya juga tersibak, baginya tidak ada masalah. Ya, ini adalah muslimah. Dia KTP-nya dia pasti orang Islam, agama Islam. Ini dia muslimah. Tetapi masih santai bagi dia membentak suaminya, melawan kepada suaminya. Santai saja bagi dia untuk menghibah, mengumpat, memfitnah, mencaci maki kesana kemari, berkata-kata jorok dan kotor. Biasa. Kalau dia kasih tahu, ikut dilarang oleh agama. Agama kita melarang. Alah, jangan sok alimana kau lay. Jangan sok siak, jangan sok solehah lah. Kita semua pasti butuh berita-berita macam ini. Nggak mau dia dinasehati. Ini muslimah nih. Kalau ibu periksa orang-orang di penjara, penjara khusus wanita, begitu juga penjara khusus laki-laki, yang paling banyak isi penjara itu orang Islam apa non-Islam?
Orang Islam, Bu. Jadi ini beda yang pertama. Muslimah bedanya dengan mukminah. Mukmin dengan muslim bedanya apa? Kalau mukminah dia tidak akan mau melakukan dosa-dosa, khususnya dosa besar. Haram bana adiknya tu. Betul-betul haram bagi dia melakukan dosa besar. Walaupun kadang-kadang dosa kecil masih nyerempet-nyerempet, tapi tidak akan menanggalkan status dia mukmin di mata Allah. Kalau hanya dosa-dosa besar. Ketika dia melihat hal yang terlarang, harusnya dia palingkan, tapi tetap dia melihat, ya, maka itu masih dianggap belum dosa besar. Ini mukmin atau mukminah. Ketika dia tertawa melihat kekurangan orang lain, jauh orang tengkak-tengkak jalan, galaknya, jatuh orang berjalan tengkak itu galaknya. Itu kan dosa, tapi bukan dosa besar. Terlakukan, masih terlakukan olehnya. Nah, Allah sendiri berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Selagi kamu masih mau meninggalkan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang tabuik dek kamu, yang terlakukan oleh kamu, Allah ampuni. Ya, dosa-dosa ketek, Allah ampuni. Bu, ibu bukan bermaksud untuk menghinakan Al-Quran. Tidak, ibu menghormati Al-Quran. Tapi, bagi ibu santai saja naruh Al-Quran di tempat, di atas kursi. Awak tahu di atas kursi itu tempat orang duduk, ikut orang dia nyan ke sini. Al-Quran walataan di situ. Itu dosa kecil, Bu. Karena ibu sendiri memuliakan Al-Quran, hanya saja kursi adalah tempat orang meletakkan ikuannya di situ. Maka ibu tidak boleh meletakkan, apalagi meletakkan Al-Quran di bawah. Ayo. Tidak sedikit mungkin kita sudah tergelincir dalam dosa kecil. Tidak apa-apa. Dikatakan tidak apa-apa itu tandanya kita manusia. Sebab Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Apa artinya? Seluruh anak cucu Adam adalah khatta'un. Orang-orang yang biasa berbuat kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dari semua orang yang buat kesalahan itu yang terbaiknya siapa? Yang taubat. Nah, jadi beda orang beriman dengan orang Islam apa? Yang ketiga, orang Islam santai baginya buat dosa. Orang beriman tidak akan mau buat dosa besar. Kecuali sesekali buat dosa kecil. Oke, itu beda yang ketiga. Nah, yang keempat, beda muslim muslimah dengan mukmin mukminah. Muslim muslimah banyak bantah dan suka bermaksiat. Suka dia. Banyak bantah. Jauh dari sami'na wa ata'na. Jauh dari sami'na wa ata'na. Kok gaya orang Islam benar? Jadi orang Islam, muslim muslimah banyak membantah, suka bermaksiat, jauh dari sami'na wa ata'na. Ini orang Islam. Ibu bertanya ya, boleh Bu? Bisa Ibu jawab? Ibu ketemu nggak orang-orang macam ini dalam kehidupan kita? Banyak membantah, suka bermaksiat, jauh dari sami'na wa ata'na. Ini orang Islam berarti yang Ibu temui itu. Dinasihati dia membantah dia. Walaupun pakai ayat, pakai hadis. Kita udah kasih contoh tuh lihat tuh si anu, tuh lihat tuh si anu. Membantah juga baru, ya. Dan tetap bermaksiat. Yang paling penting dia jauh dari sami'na wa ata'na. Ini yang beda pada mukmin dan mukminah. Kalau mukmin mukminah, ya, adapun mukmin dan mukminah senang dinasehati, jijik dengan maksiat, dan sangat kuat sami'na wa ata'nanya kepada Allah dan Rasul. Saya ulangi, kalau mukmin dan mukminah senang dinasehati, terus jijik dengan maksiat, kuat sekali sami'na wa ata'nanya. Itu bedanya muslimah dengan mukmin dan mukminah.
dia pasti taat, Bu. Kalau orang mukmin pasti taat. Makanya sering saya katakan, setiap orang mukmin pasti dia muslim yang taat. Belum tentu seorang muslim dia adalah mukmin. Ya, belum tentu. Tapi yang pasti setiap mukmin dia pasti muslim yang taat. Kenapa? Dia sami'na wa ata'na. Baru saja dia dengarkan Allah haramkan membuka aurat, langsung sekali ditutupinya rambutnya, lari dia ke rumah, dia cari apa yang bisa menutupi rambutnya. Kalau yang ada cuma gorden diguntingnya untuk bisa menutupi auratnya. Turun ayat wajib jilbab. Saat itu juga ada yang bajunya 2 lapis, 3 lapis, lapis luar langsung dipakainya dan dia pergi sembunyi ke rumah untuk menjahitkan pakaian khusus untuk menutupi auratnya. Itu dia sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Orang beriman setahu turun langsung ayat mengharamkan minuman keras, langsung buangnya. Yang ada di kendi-kendi dipecahkannya kendi itu karena masih ada tuak dan khamar di dalamnya. Sehingga apa kata Anas bin Malik, hari itu bau kota Madinah seperti bau tuak di mana-mana. Kenapa? Selokan-selokan dan tempat-tempat banda-banda airnya dipenuhi oleh air khamar dan tuak yang mengalir kemana-mana. Orang semua serentak buang. Itu orang beriman, Bu. Sami'na wa ata'na. Kalau orang Islam, ibu sudah tahu gaya orang Islam. Sami'na wa anggu'na wa gelengna. Kami sudah dengar, kami sudah paham, tapi untuk pengamalan nantilah. Indak dek doh. Itu kajian, itu ayatnya, tapi nak begitu itu di Minang awak doh. Kami itu tidak seperti itu di Minangkabau. Kalau orang beriman, bagaimanapun juga adat itu nomor sekian. Agama Allah nomor 1. Itu orang beriman. Orang beriman sami'na wa ata'na. Kalau orang Islam sami'na wa anggu'na wa gelengna. Masih mending lah, masih ada anggu'nya. Masih ada dia mengangguk, artinya dia percaya itu ada ayatnya, ada hadisnya, dia percaya mengangguknya. Tapi wa gelengna dalam artian apa? Ndak, Den. Ya, ndak, Den. Ndak menerima, Den. Ya, Bu, ya. Ibu-ibu yang kami muliakan, di sini letak beda. Sehingga innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa ila rasulihi qalu sami'na wa ata'na. Orang-orang yang beriman itu kalau mereka dipanggil untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul, cepat mereka mengatakan kalau memang itu dari Allah, kalau memang itu dari Rasulullah, khalas wa ata'na, kami akan taati. Dari sini saja sudah nampak, Bu, ya. Dari sini saja sudah nampak. Yang kelima, sudah nampak perbedaan yang drastis loh. Yang kelima beda muslim muslimah dengan mukmin mukminah. Muslim dan muslimah merekalah yang banyak disebut Al-Quran dengan istilah munafiqun. Munafiqun, munafiqat. Hanya orang muslim muslimah yang bisa berstatuskan munafik dan munafiqah. Ya, itu bedanya. Adapun mukmin dan mukminah tidak akan pernah jadi munafik dan munafiqah. Tidak akan pernah. Tuh. Maka merindinglah kita semua mendengarkan uraian ini. Ternyata orang yang statusnya masih muslim muslimah, peluangnya menjadi munafik munafikah itu memang dia yang dimaksud.